tampak samping, tampak depan. Idealnya ya teman-teman, walaupun teman-teman sudah profesional, ini juga sangat disarankan untuk safety-nya ini, karena namanya kita ngelas itu kan kita akan ketemu dengan percikan-percikan api, kemudian asap dari elektroda. Ini juga untuk kesehatan kalau dalam jangka waktu panjang itu tidak baik. Makanya safety itu perlu. Ini untuk menghindari hal-hal tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberi pengalaman sedikit mengenai bagaimana cara mengelas ya, atau welding. Kuncinya untuk mengelas itu teman-teman harus belajar dulu mengelas besi-besi yang tebal dulu ya, dengan menggunakan ampere terbesar pada alat las itu ya. Itu alat lasnya di sebelah sana. Jadi ampernya ditaruh aja paling besar. Kemudian teman-teman menggunakan besi yang tebal. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau teman-teman langsung mengelas besi tipis, biasanya langsung lubang karena teman-teman belum berpengalaman. Sehingga untuk belajar awal itu sebaiknya mengelas dengan menggunakan besi-besi tebal dan ampernya pada alat lasnya itu dibuat paling besar. Tujuannya adalah teman-teman membiasakan dulu lasnya itu tidak lengket dan teman-teman lebih familiar gitu ya dengan ini elektroda ini. Elektroda ini juga ukurannya macam-macam, ada yang besar ada yang kecil ya. Tapi saya tidak bahas itu. Intinya begini ya. Teman-teman harus terbiasa dulu ngelas dengan besi tebal supaya nanti pada saat teman-teman ngelas besi tipis itu kan ampernya itu harus dikecilin teman-teman ya. Ampere pada mesin lasnya itu dikecilin, tujuannya agar besi yang tipis itu tidak gampang lubang. Tapi resikonya adalah kalau ampernya itu kecil itu lengket-lengket. Tapi teman-teman kalau sudah terbiasa dengan mengelas besi tebal, nanti lengket itu bisa dihindari ya. Jadi elektroda dengan besi itu biasanya lengket-lengket gitu. Kemudian kalau ampernya itu tidak sesuai, itu besinya tidak matang, sehingga bekas lasnya itu kayak kayak gumpalan-gumpalan yang tidak rapi, dan itu tidak matang besinya ya, sehingga kalau ditoki gitu mungkin dia lepas, tidak lengket. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah teman-teman harus safety dulu ya, safety. Yaitu yang pertama teman-teman menggunakan sepatu, kemudian pakai celana panjang. Kalau perlu ini juga menggunakan lengan panjang. Kemudian pakai sarung tangan. Ini pakai masker ya. Itu idealnya ya teman-teman. Walaupun teman-teman sudah profesional, ini juga sangat disarankan untuk safety-nya ini, karena namanya kita ngelas itu kan kita akan ketemu dengan percikan-percikan api, kemudian asap dari elektroda. Ini juga untuk kesehatan kalau dalam jangka waktu panjang itu tidak baik. Makanya safety itu perlu. Ini untuk menghindari hal-hal tadi. Jadi kita menggunakan masker, sarung tangan, kemudian kita menggunakan ini helm ya. Ini juga opsional sih ya. Ada yang menggunakan kacamata Ray-Ban. Kalau kacamata Ray-Ban itu memang aman untuk mata, tapi percikan apinya tidak aman untuk muka ya. Tidak aman untuk muka, dan mukanya nanti lama-lama hitam-hitam gitu ya. Jadi harus menggunakan helm. Helm ini juga macam-macam. Kalau ini helm murahan sih ya. Helm murahan. Ada juga yang bentuknya topeng tapi dipegang, ini juga ada. Tapi kalau ini dia
dipasang ya, seperti helm gitu. Saya akan coba ya. Ini pakai ya. Jadi kita pakai seperti ini. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini untuk, jadi pada saat ngelas itu ini dibuka, begitu apinya udah nyala ini ditutup gitu ya. Oke, kita coba aja. Kita nyalakan mesin lasnya dulu, kemudian ampernya dikasih besar. Ini kita pasang negatifnya. Ini kebetulan saya lagi ngelas ini teman-teman ya, teralis jendela. Kemudian untuk jarak ini saya menggunakan 10 cm, dan saya ini langsung saya tunjukkan aja ke bawah ya. Ini, jadi saya menggunakan kayu 10 cm ini. Kalau dalam jumlah banyak ya, kita ngelas teralisnya dalam jumlah banyak, sebaiknya jangan diukur menggunakan ini ya, menggunakan meteran ini. Ini repot karena kita harus ukur satu-satu. Tapi dengan kita membuat ukuran yang sudah kita siapkan, kalau maunya 8 cm ya kita kecilkan 8 cm. Kalau 10 cm kayak ini kita langsung 10 cm. Kita taruh di sini. Sehingga nanti mudah, kita tinggal geser-geser ininya saja. Tidak harus diukur terus menggunakan spidol gitu. Wah, itu repot, lama itu. Kita las begini. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini langsung bisa dilas. Kita pakai helm. Jadi teman-teman, untuk besi ini besi 10 ya, besi ulir SNI. Untuk besi 10 sini ini sangat mudah ngelasnya ya. Kenapa teman-teman saya katakan sangat mudah? Kita menggunakan ampere lasnya yang besar. Kita menggunakan elektroda RB26 ini. Kemudian pada saat ngelas kita tidak usah ragu-ragu, ini bisa ditaruh dalam waktu yang lama dan dia tidak akan putus. Nah, itu enaknya. Dan walaupun teman-teman pemula, kalau ngelas besi tebal-tebal begini itu sangat mudah, karena kemungkinan lengket itu sangat kecil dan kemungkinan besinya putus itu juga sangat kecil, kecuali teman-teman ngelasnya terlampau lama ya. Oke, kita mulai aja. Seperti itu. Jadi ini lama nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini kita pindah ke sini, kita ukur lagi, kita las. Nah, ini helmnya kita tutup kacanya, kaca yang hitam ribennya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kita pindah ke sini. Jadi teman-teman yang pemula pun juga bisa ini, karena sangat mudah. Teman-teman saya yakin bisa. Oke, kita lanjut untuk yang sebelah sini. Langsung kita tutup ininya. Jadi teman-teman, ini kacanya ini dibuka ya, yang ribennya itu dibuka. Kemudian setelah nyala, pada saat nyala awal itu mata terbuka kan. Begitu sudah mulai lihat tempat ngelasnya, matanya langsung ditutup.
ya, matanya langsung ditutup. Kemudian ini terlalu jauh teman-teman, potongnya nggak sampai ini, terus ditempel besi lagi rupanya. Terlampau jauh potongannya ya. Ya, udah. Ini jauh teman-teman jaraknya. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya. Ini ada 7 ini. Itu. Selanjutnya kita akan buat pola tengahnya ya. Yang ini belum. Yang ini belum dipasang besi tengahnya. Kalau yang ini sudah bagian bingkainya. Nah, ini teman-teman sudah siap untuk dilas ya. Ini polanya sudah ada. Nih. Cuma nanti di sini kita kasih ke sana lagi ya, sana. Yang di sini kasih ke sana. Yang di sana juga begitu. Sana. Ini belum dilas ya, teman-teman. Belum dilas. Nanti kita las ujung sini, ujung sana. Lalu kita potong tengah itu. Kita las lagi. Ini polanya ya. Oke, teman-teman, ini jendela ukuran 75 kali 100 ya. 75 cm kali 100 cm. Kemudian teman-teman kalau bisa punya alat ini ya, alat pemotong besi tekan ini. Kenapa saya sarankan ini? Karena ini ada sikunya ya, untuk ini, untuk bikin bagian siku-siku, potong siku. Jadi ditempel langsung siku dia, nggak perlu pakai apa itu, meteran siku. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa teman-teman bisa pakai meteran siku, lalu digurinda pakai gurinda tangan. Oke, ikuti teman-teman sampai menyelesaikan ini teralis ini ya. Oke, kita akan las selanjutnya. Saya pakai sarung tangan dulu teman-teman biar aman. Sebenarnya tidak pakai juga nggak apa-apa, ini standar saja ya, demi keamanan dan kenyamanan. Kemudian negatifnya saya pasang dulu, taruh di sini. Kita nyalakan kawat las, mesin las. Kemudian saya pakai helm. Ini helmnya, biar aman. Oke, kalau sudah kita mulai las ya.
kawat lasnya habis. Kemudian yang sebelah sini yang penting lengket dulu teman-teman, nanti baru kita kuatkan. Ini sudah kuat. Panas juga ini, lalu percikannya kena tangan. Oke, selanjutnya yang ini oke. Yang ini lagi teman-teman, yang bisa dilas kita las dulu. Atlasnya habis. Oke, selanjutnya teman-teman kita cari gurinda tangan dulu supaya ini kita potong ya. Ini kita potong, kita turunkan, baru kita las lagi. Kayaknya kita las dulu yang ini teman-teman sebelum kita potong. Kita las dulu. Oke. Selanjutnya kita potong. Oke, selanjutnya kita toki ke bawah. Nah, seperti itu.
lalu kita las lagi. Oke, selanjutnya kita pasang yang ini. Ya, kita las. Sudah selesai, teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini sementara ya. Tuh. Tampak samping, tampak depan. Ya, ini saya tinggal dibalik ya teman-teman. Tinggal dibalik lalu dilas seperti yang tadi ya. Kemudian bingkainya ini menggunakan besi siku teman-teman. Nanti kita masukkan ke kusen, dipaku dua sisi, jadi dari samping, dari depan, sehingga tidak bisa dicungkil ini ya. Teralis model ini nggak bisa dicungkil, pakai linggis pun juga susah. Ini napasnya susah. Minta minum kelihatannya. Oke, demikian teman-teman pengalaman ngelas sebagai pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya nggak tahu apakah ini tutorial atau apa, yang jelas intinya begitulah cara ngelas yang simple dan sederhana. Jadi saya rasa teman-teman juga bisa melakukan. Yang harus dimiliki satu tentu mesin las, yang kedua ada kawat elektrodanya, yang ketiga ada gurinda. Kalau tidak punya gurinda yang seperti ini, bisa menggunakan gurinda tangan aja begini. Itu mesin las, mereknya saya punya Multi Pro. Ada juga saya punya yang satu itu Lakoni. Kapasitasnya atau dayanya 900 watt, menggunakan sistem inverter. Jadi dia, teman-teman punya listrik di rumah 2200 sudah mampu untuk ngelas. Pakai genset juga bisa ini karena sistem inverter ya, jadi lebih irit daya. Harganya sekitar 900 sampai 1 juta. Kemudian kalau gurinda tangan begini, ini harganya juga nggak sampai 1 juta, mungkin 500 ya, 500. Jadi teman-teman punya modal 1,5 juta sudah bisa untuk mengelas mandiri di rumah untuk keperluan
peralatan-peralatan rumah tangga, terutama misalnya teralis jendela, pintu, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sekali lagi, tidak ada niat apapun menggurui dan lain sebagainya, saya hanya menge-share pengalaman sederhana sebagai kelas pemula. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.